Assalamualaikum sahabat desa, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ada di channel ini untuk yang pertama kali, dan untuk program pertama di channel ini adalah saya ingin kita belajar bersama tentang Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi di channel pertama, di channel ini kita akan membahas itu. Tentunya ini tidak dalam satu episode, nanti kita akan membedah, menimbang, mengingatnya, kemudian kita akan membedah pasal demi pasal sehingga kita bisa memahami semua. Nanti kita bisa belajar bersama, mungkin sahabat semua bisa menulis komentar di bawah. Mungkin kalau ada yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan, nanti bisa sampaikan di komentar, atau ada yang tidak mengerti, nanti kita bisa bahas bersama di komentar atau di video selanjutnya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini disahkan itu pada tanggal 15 September 2015 dan berlaku sampai dengan hari ini. Kedudukannya seperti apa Undang-Undang Desa ini atau Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini? Kedudukannya sama seperti undang-undang yang lain, yaitu undang-undang ini ada di bawah daripada Undang-Undang Dasar, sehingga pasal demi pasal dari undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di sini kemarin kan ada isu tentang permintaan dari kawan-kawan sahabat desa, kepala desa dan perangkat desa untuk menambah masa jabatan kepala desa, yaitu yang di Undang-Undang Desa ini nanti kita juga akan lihat itu ada 6 tahun. Jadi kepala desa itu ada masa jabatannya adalah 6 tahun untuk 3 kali masa jabatan, atau 6 menjadi 18. Kemarin diminta 9 tahun untuk 2 kali masa jabatan, jadi sama menjadi 18. Itu apakah mungkin? Ya, mungkin saja. Berarti kalau itu terjadi, nanti undang-undang ini akan direvisi. Jadi mungkin nomornya tidak lagi nomor 6 tahun 2014. Bisa jadi nanti nomor berapa tahun berapa, seperti itu. Tapi yang pasti kalau itu disahkan atau dirubah, nanti akan ada undang-undang yang baru. Jadi bukan lagi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, nanti ada undang-undang yang baru. Kemudian bagaimana sih cara merevisi atau membatalkan atau apapun tentang undang-undang ini, undang-undang desa itu sama seperti undang-undang yang lain. Jadi undang-undang desa ini posisinya adalah undang-undang sama seperti undang-undang yang lain. Cara merubahnya yang pertama tentunya adalah ada undang-undang baru yang menggantikannya atau menggantikan undang-undang ini dengan mekanisme, misal ada pemerintah bersama DPR mengesahkan secara bersama-sama undang-undang yang baru, berarti otomatis undang-undang ini gugur atau tidak berlaku lagi. Nah, apakah itu mudah? Ya, tentunya pemerintah bersama DPR tidak sembrono untuk mengesahkan itu, pasti akan nanti mengundang daripada stakeholder desa, ya, dari universitas, dari praktisi-praktisi desa dan lain sebagainya. Kemudian selain cara itu, apakah ada cara untuk merubah undang-undang desa ini? Ada. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Ya, misalnya kita menemukan sebuah pasal di undang-undang ini yang kita anggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena Undang-Undang Desa ini posisinya ada di bawah daripada Undang-Undang Dasar, jadi tidak boleh bertentangan. Jika kita menemukan yang bertentangan dari Undang-Undang Desa ini, dari pasal-pasalnya ini bertentangan, kita bisa menggugat. Nah, itu juga sudah ada dari pasal dari Undang-Undang Desa ini tentang domisili kepala desa, itu digugat di Mahkamah Konstitusi dan dimenangkan
gugatannya, sehingga tentang domisili kepala desa ini dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau cara yang kedua itu adalah dengan menggugat di Mahkamah Konstitusi jika kita yakin dan kita punya dasar bahwa undang-undang desa ini pasal-pasalnya atau ada pasal-pasal tertentu yang bertentangan dengan undang-undang desa ini ada pasal-pasalnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, cara yang terakhir atau cara yang ketiga sekaligus terakhir ini adalah dengan pemerintah atau presiden ini menerbitkan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, pemerintah atau presiden itu menerbitkan ini biasanya dengan mempertimbangkan bahwa undang-undang ini sudah saatnya untuk direvisi, sudah saatnya untuk dirubah, dan mendesak untuk dirubah, sehingga terlalu mendesak untuk dibahas. Jadi tidak bisa menunggu pembahasan yang lama, mendesak harus segera diganti undang-undangnya, sehingga pemerintah menerbitkan perpu undang-undang ini. Nah, begitu, ada 3 cara itu untuk merubah daripada undang-undang desa ya, sama seperti undang-undang yang lain. Dan undang-undang desa ini dalam beberapa tahun diterapkannya ini banyak sekali membuat atau istilahnya ya, meningkatkan daripada eksistensi desa. Jadi dulu desa itu kan terkesan terpinggirkan, dan setelah terbitnya undang-undang desa ini banyak dari desa ini yang mulai membangun, mulai merencanakan masa depannya, sehingga banyak juga yang sudah jadi, artinya sudah menjadi desa-desa yang mandiri secara sosial, secara ekonomi, maupun secara kebijakan. Ya, banyak sekali profilnya yang bisa. Tapi juga tentunya sebagai undang-undang, sebagai peraturan, juga ada 1 atau 2 masalah. Nah, jadi ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Kita tentunya akan membahas tentang isi daripada undang-undang desa. Apa isinya? Nah, kita lihat ini. Undang-undang desa ini dibuat dengan mempertimbangkan ini nomor satu adalah bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dibuatnya Undang-Undang Desa ini mempertimbangkan daripada hak asal-usul. Jadi asal-usul desa itu diakui karena desa ini adalah sudah eksis sebelum adanya negara Republik Indonesia. Jadi sebelum negara Republik Indonesia lahir atau ada undang-undang desa ini, atau desa-desa ini sudah ada. Jadi negara memberikan pengakuan tentang hak asal-usul desa-desa. Kemudian yang pertimbangan yang kedua adalah bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dari sini undang-undang ini salah satunya bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan ya, bahwa desa itu perlu dilindungi dan diberdayakan, sehingga dari alasan itu, dari salah satunya alasan itu terbitlah undang-undang ini. Kemudian alasan yang ketiga atau pertimbangan yang ketiga tentang diterbitkannya undang-undang desa ini adalah
bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Ya, ini sudah tersebut, jadi mungkin kita tidak perlu membahas ya. Jadi desa ini adalah wilayah administrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi perlu diatur tersendiri. Jadi memang belum, biasanya dulu-dulunya desa itu masih terkait dengan misalnya aturan ASN dan sebagainya. Nah, ini perlu diatur tersendiri di dalam undang-undang desa. Kemudian pertimbangan yang terakhir adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B dan huruf C perlu dibentuk atau membentuk undang-undang desa. Jadi dari pertimbangan A, B, dan C yang sudah dibacakan di atas tadi itu perlu membentuk yaitu undang-undang desa. Kemudian ini di bawahnya mengingat bahwa undang-undang itu secara umum harus terkait dengan undang-undang dasar. Jadi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Harus berdasarkan daripada undang-undang dasar. Ini penjabarannya, yaitu bahwa undang-undang ini menjabarkan beberapa pasal dalam undang-undang dasar. Ini pasal 5 ayat 1. Kemudian pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk episode kali ini cukup kita membahas awal atau menimbang dan mengingatnya daripada terbentuknya undang-undang desa ini. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan lanjutkan di pertemuan atau episode selanjutnya. Salam desa. Terima kasih.